dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan Tuhan. Ke-7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bet-San, tempat orang Filistin menggantung mereka, ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu.
Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu, terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita mempelajari kitab 2 Samuel 21. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Bangsa Israel dicatat dalam kitab Yosua 9 ayat 3-19 telah mengikat perjanjian dengan sumpah atas nama Tuhan, walaupun mereka tidak meminta keputusan Tuhan sebelumnya dengan orang-orang Gibeon, agar penduduk Gibeon dapat hidup aman, tentram, tinggal bersama-sama orang Israel. Tapi di bawah kepemimpinan Raja Saul, ia telah melanggar perjanjian itu. Ia membunuh banyak orang Gibeon demi kepentingan politik. Orang Gibeon tidak bisa melawan perbuatan jahat Saul karena mereka minoritas, lemah. Mereka hanya diam dan menunggu waktu keadilan Tuhan dilaksanakan. Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil. Akhirnya mengizinkan kelaparan di Israel selama 3 tahun berturut-turut. Raja Daud sensitif, dia berdoa, mohon petunjuk Tuhan, mohon evaluasi dari Tuhan. Akhirnya Daud tahu penyebab bencana tersebut, yaitu dosa Saul. Hutang darah kepada orang-orang Gibeon. Dan Daud menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan tanda kutip keadilan pada zaman itu, yaitu nyawa ganti nyawa. Sesudah itu, bencana itu dapat selesai. Dicatat bahwa Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Ditulis juga mengenai kesetiaan, ketekunan, ketabahan seorang ibu yang bernama Rispa binti Aya. Hal-hal baik itu mendatangkan sesuatu yang baik bagi penguburan, penghargaan keluarganya. Bermartabat, ya. Jadi contoh yang baik
untuk kesetiaan, ketekunan, melakukan sesuatu, dan ketabahan akan mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku, kita belajar kali ini mengenai kita harus hidup menghormati Tuhan dan menghargai sesama, berbuat baik, berbuat adil kepada sesama kita. Karena ketidakadilan, kejahatan kepada sesama adalah dosa. Dan Tuhan mengetahui semuanya itu. Tuhan akan memberkati orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi pasti ada jalan keluar dan akan mendatangkan kebaikan segala sesuatu. Tapi Tuhan akan menghukum orang fasik, orang yang merasa nyaman hidup dalam dosa, tidak mau bertobat pada waktu Tuhan. Sebab Tuhan itu adil. Dan jika kita mengalami persoalan, mari kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Ya, serta benar-benar mau hidup seperti yang Tuhan mau. Mari kita juga contoh kesetiaan, ketekunan, ketabahan Ibu Rispa binti Aya. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Tuhan Maha Adil. Dia mendengar, Dia memulihkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan hidup dalam kebenaran.